Selamat malam, Pak. Selamat malam. Ya, dengan Pak Nelas di Papua ya. Ya, silakan Pak. Ya, untuk Kabupaten dari Kabupaten Nabire, Pak Nelas, kami mohon maaf kurang bisa mendengar suara Bapak. Mungkin Bapak bisa dikecilkan sedikit volume televisinya. Ya, Pak Nelas. Sayang sekali terputus. Tadi Pak Nelas baru menyampaikan bahwa di Nabire sudah ada lagi penelpon yang lain yang masuk. Halo, selamat malam. ya selamat malam Bu. Iya, selamat malam. Dengan Pak siapa dan di mana, Pak? Dengan Pak Alung di Padang Bu. Pak Alung di Padang. Ya, silakan Pak. Ya Bu. Begini Bu, kalau kita tengok pemerintah memimpin negara Bu, pemerintah itu kan petugas negara Bu. Cuma nggak pernah dibahas sama negara Bu, yang negara itu unsur kan masyarakat, unsur negara kan masyarakat. Sesuai dengan petunjuk hukum negara ya Bu ya, kita baca, kita pelajari Bu. Tapi pemerintah itu pasal 33 nggak pernah dijalankan. Dia ubah undang-undang dasar 45 jadi undang-undang, pemerintah yang punya kerja itu. Tengoklah sekarang mana ada rakyat tuh kaya Bu, rakyat miskin sama pemerintah Bu. Kan 70 tahun kita merdeka Bu. Baik. Benar kan Pak Prayogi? Itu obat-obat semua ya Pak Bu. Baik Pak Alung, Pak Alung mungkin jika dikaitkan dengan desa Pak, ada masukannya Pak terkait dengan pembangunan desa ini? Implementasi itu kan kajian juga baru itu Bu. Belum bisa dibilang maksimal. Baik Pak Alung, terima kasih. Penelpon berikutnya. Halo, selamat malam. Ya. Ya, selamat malam Pak. Dari Bapak siapa dan di mana? Iya, dari Bapak Rio di Sulawesi Utara. Pak Rio di Minahasa ya. Silakan Pak Rio. Ya. Ya. Ya, terima kasih. Saya saya kepala desa. Ya. Ya, saya sangat memberi apresiasi untuk undang-undang ini. Tapi ada hal yang menarik yang Ya Pak Rio. Sayang sekali terputus lagi. Mungkin bisa ditanggapi dulu Pak Yoga ini tadi dari Pak Alung di Padang yang mungkin merasakan bahwa kesejahteraan masyarakat ini masih belum bisa terpenuhi gitu. Ya. Ya apalagi tadi mengkaitkan dengan pasal 33 Undang-Undang Dasar. Jadi konteksnya sebenarnya begini, seperti contoh kita sekarang ingin mencoba untuk menerapkan azas rekognisi kepada desa dan azas subsidiarity. Jadi ada dua azas sebetulnya yang kita ingin terapkan di desa. Dengan pengakuan desa ini sebagai satu entitas, mereka itu kan sebenarnya sumber daya alam dan sebagainya itu melekat di desa. Jadi tidak ada lagi yang istilahnya kita ini milik negara, ini milik pusat dan sebagainya. Tapi desa ini sebagai kesatuan masyarakat dalam hal ini. Seperti contoh adat. Kan banyak adat sekarang menjadi dipermasalahkan kan dalam adat ulayat tanahnya segala macam itu dalam konteks ini. Tapi ini sekarang kita melihat ini sebagai satu resources yang bisa dibangun, yang bisa digali, yang bisa dieksplor untuk kemaslahatan dari masyarakat. Jadi tidak ada lagi istilahnya masyarakat desa itu kemudian masih harus bermiskin-miskin ria gitu ya kalau umpamanya dia punya resources yang memadai di sana. Seperti contohnya sekarang kalau umpamanya kita melihat dalam kaitan dengan tadi yang dicontohkan ya. Jadi dia seperti enclave, tidak bisa memiliki seperti contohnya hutan kemasyarakatan. Sekarang kita berubah sekarang. Bagaimana kita memanfaatkan hutan yang berbasis desa. Jadi desa ini dianggap sebagai satu kesatuan masyarakat dan bagaimana resources yang dimiliki ini benar-benar bisa digali, bisa dimanfaatkan potensinya untuk benar-benar dimanfaatkan oleh masyarakat sendiri. Oleh karena itu salah satunya pemanfaatan dana desa ini sebetulnya adalah untuk bisa mengarah ke upaya kita mengoptimalkan potensi-potensi ekonomi yang ada, masalah produk-produk unggulan yang bisa dikembangkan dan sebagainya. Oleh karena itu saya sekaligus juga menyebutkan kita ingin mencoba mendorong yang namanya BUMDes. Badan Usaha Milik Desa. Ya, seperti BUMN, BUMD dan sebagainya, BUMDes. Jadi ini sebagai satu upaya, ini sudah ditetapkan melalui Peraturan Menteri Desa nomor 4 tahun 2015. Bagaimana BUMDes ini bisa menjadi semacam profit center lah istilahnya. Yang selama ini mungkin ya
tadi sumber-sumber daya yang tidak terkelola dengan baik ya, seperti tadi contoh Pak Hanif tadi sampaikan air yang tidak terkelola dengan baik, apalagi sekarang undang-undang sumber daya air juga sedang di moratorium kan, sedang dihapus kemarin kan, dalam hal ini balik lagi ke tahun 74. Tapi dalam konteks ini berarti banyak potensi yang dimiliki tapi tidak dikelola dengan baik dan bisa menjadi sumber pendapatan desa. Ya. Nah, BUMDes ini sebetulnya salah satu upaya kita menjadi satu unit usaha yang bisa dibentuk di bawah BUMDes, bisa macam-macam, ada 6 macam. Bisa menjadi trading, bisa menjadi aspek brokering, bisa menjadi aspek financial institution dan sebagainya. Ini supaya juga menggerakkan potensi ekonomi yang ada di desa dalam hal ini, yang selama ini kita anggap sebagai hidden potential dalam hal ini. Baik. Jadi BUMDes ini memang benar-benar menjadi andalan kita untuk kita dorong ke depan. Ya. Untuk tadi menjawab tadi bahwa kesejahteraan ini memang harus benar-benar digali berbasis pada sumber daya alam yang dimiliki. Pak Hanif mungkin juga bisa memberikan tanggapan, Pak. Kalau tadi kita juga melihat bahwa di Bengkalis tadi misalnya tidak ada proyeknya, padahal dana selalu dikucurkan. Kalau tadi juga penjelasan Pak Yoga, sebetulnya di desa ini cukup banyak sumber dananya, bahkan kalau diperkirakan bisa mencapai 1 sampai 2 M setiap desanya. Lalu bagaimana Pak kira-kira harusnya ini pengawasan dilakukan? Ini menarik Mbak Dina ya. Jadi itu kasus Bengkalis itu mirip-mirip dengan di Kutai Kartanegara. Di Kutai Kartanegara itu data terakhir itu untuk yang alokasi dana desa ke desa itu sudah hampir mencapai 2,5 M. Ya. Hampir. Kira-kira 2,3 kalau nggak salah tahun ini. Dan angka 1 M itu sudah dilampaui tahun 2013. Ya, itu sudah. Tetapi inilah hasil penelitian itu, ternyata yang dikatakan dari Pak, siapa tadi yang di Bengkalis tadi? Pak Gumansyah. Pak Gumansyah. Itu mirip-mirip begitu. Jadi ini kebetulan teman saya baru datang dari sana, kawan dari Undip Semarang. Ini penelitian di Kutai Kartanegara. Ini ditemukan yang makmur itu ada 5 kepala desa, perangkat desa, anggota BPD, kemudian para pendamping itu, kemudian anggota partai politik. Sementara masyarakat desa tidak menikmatinya. Belum menikmati. Nah, ini sekarang baru akan investigasi, ya. Ini kawan saya, Dr. Indra namanya. Nah, itu akan investigasi. Ini kok bisa begini, itu di mana itu? Nah, ini datanya belum valid ya, tapi asumsinya itu, jadi saya ini pakai asumsi ya, nanti cek lapangan. Jadi asumsinya ini adalah dana-dana itu memang baru pada tahap, kata saja, pertanggungjawaban administratif dan keuangan, belum sampai kepada kinerja, artinya impact. Nah, mengapa kok bisa begitu? Nah, inilah pengawasan. Jadi seharusnya pengawasannya tidak saja pada sisi laporan keuangan, dan laporan administrasi, tetapi bagaimana kinerja dari sebuah proyek itu yang sangat penting menurut saya. Ya. Laporan pertanggungjawaban keuangan dengan administrasi itu pelengkap mestinya, tetapi yang terjadi sekarang itu yang penting laporan administrasi sama laporan keuangannya itu secara akunting itu sudah beres. Tidak dilihat, diinvestigasi, diaudit pada kinerja impact dari sebuah proyek. Nah, sehingga ya tadi, jadi bisa dimainkan di situ itu. Ya, yang penting pokoknya dari sisi administrasi itu sudah beres. Nah, padahal yang diperlukan sebetulnya itu kan impact-nya. Ketika kita merencanakan sebuah proyek A, itu kan bukan sekedar proyek itu secara administratif itu bisa dipertanggungjawabkan, tapi mestinya kan apakah berdampak kepada kesejahteraan masyarakat apa tidak. Nah, ini belum sampai ke sana ini. Baik, Pak Yoga, itu penting Pak Yoga, bagaimana agar yang penting ada proyek, jangan sampai seperti itu, tapi agar supaya proyek yang diadakan itu atau yang dibuat ini memang sesuai dengan yang dibutuhkan masyarakat. Dalam undang-undang desa ini Pak, apakah itu mengatur juga hingga sampai ke pengawasannya nanti akan seperti apa? Ya, jadi dalam konteks contoh dana desa ini ya, kita sudah ada namanya Peraturan Menteri Keuangan nomor 93 tahun 2015 tentang pengalokasian, penyaluran, penggunaan, monitoring dan evaluasi dari dana desa. Jadi memang sudah bagi tugas kita. Jadi semua tugas itu sudah dibagi dalam lini-lini tertentu. Pusat melakukan apa, daerah melakukan apa, dan desa sendiri harus melakukan apa, tanggung jawab, hak dan tanggung jawabnya. Jadi seperti tadi, pusat
kita sudah bekerja sama dengan contohnya dengan Ikatan Akuntan Indonesia. Jadi bagaimana sebetulnya kayak audit tidak hanya secara administratif keuangan, tapi juga audit dari sisi kinerja. Jadi audit kinerja juga sangat diperlukan. Karena itu memang harus kita lihat secara overall bahwa kita tidak hanya sekadar spending, tapi bagaimana spending itu bisa menghasilkan result, menghasilkan output dan outcome, kalau apalagi impact tadi ya diharapkan ke sana. Jadi ini memang sudah kita coba kerjasamakan dengan IAI dan juga nanti BPK juga akan memberikan semacam satu guidance supaya yaitu jangan sampai ini kan istilahnya kata orang ini berkah tapi membawa menjadi musibah. Kalau tidak di-manage dengan baik, tidak di-manage dengan akuntabel, dengan transparan, dengan profesional, maka ini bakal banyak yang ini. Karena terus terang, sepanjang ini dana APBN, ini kan menjadi objek audit dari BPK, termasuk KPK segala macam. Jadi ini paling repot ini sebetulnya, karena semua lini ini mata akan melihat ini ke sini semua. Karena itu sekarang nih yang paling kita concern adalah bagaimana nih Kementerian Dalam Negeri segera mempercepat yang namanya pelatihan aparatur yang 3 orang per desa tadi. Ya, jadi karena di satu sisi anggarannya udah cair. Betul. Tapi pelatihannya belum. Pelatihannya ini yang masih nunggu nunggu waktu sambil nanti coba dikonsolidasikan karena kan kita memanage orang 220.000 advance itu kan susah sekali. Jadi memang harus diregionalisasi dan sebagainya. Ini teman-teman dalam negeri sedang mencoba untuk mempercepat itu. Termasuk di kami, insya Allah pada bulan depan kita juga nanti akan mencoba meluncurkan pendamping desa yang tadi. Supaya begitu aparatnya sudah dilatih, pendampingnya siap di lapangan, ini sama-sama nanti bisa bekerja sama, berkolaborasi dalam konteks bagaimana mengawal implementasi dari dana desa, termasuk undang-undang desa. Pendamping desa ini menjadi penting nih Pak perannya. Lalu kemudian standarnya seperti apa? Apakah juga ada sertifikasinya? Ya, ada. Jadi itu kita atur secara lebih tegas di dalam perubahan PP 43 ini harus ada sertifikasi. Walaupun di dalam Permen Desa nomor 3 tahun 2015 kita berikan semacam waktu tenggang waktu lah sampai 2 tahun. Karena kemarin kita pengalaman waktu PNPM itu ada 16.000 fasilitator, itu kenyataannya baru 2.000 yang punya sertifikat. Jadi memang ada keterbatasan juga dari yang namanya lembaga sertifikasi profesi pemberdayaan masyarakat ini untuk bisa memberikan sertifikat itu. Jadi kita akhirnya memberikan semacam satu bukan syarat mutlak, tapi kalau umpamanya dia belum punya sertifikat tapi dia bisa dikompensasi dengan katakanlah S1 sekian tahun sudah berpengalaman dalam bidang ini dan seterusnya. Jadi itu kita memang berikan target S1 dengan pengalaman umpamanya 2-3 tahun dalam bidang ini. Sudah pernah juga bekerja di dalam bidang organisasi kemasyarakatan. Kemudian kalau D3 lebih panjang, mungkin dalam 4-5 tahun. Tapi sudah pernah bekerja di bidang kemasyarakatan. Jadi itu ya sebagai pengganti kompensasi dari sisi sertifikasi. Tapi at the end kita targetkan mungkin sampai dengan 2019 nanti secara bertahap ini menjadi satu kewajiban. Jadi kalau nggak disertifikasi kan siapa yang bisa menjamin kualitasnya dari mereka kan untuk bisa melatih masyarakat, mendampingi masyarakat dan seterusnya. Sambil yang satu lagi yang paling penting adalah bagaimana mereka juga bisa mengawal kesinambungan dari kegiatan yang dilakukan oleh masyarakat dalam hal ini. Karena bagaimanapun dana desa ini kan tidak sekali jatuh ini kan, tapi dia terus bersambung kan ke depannya. Jadi kayak membangun satu proyek ya harus benar-benar continuous dalam hal ini sambungannya. Sosok ataupun figur seperti apa yang bisa memberikan pendampingan yang baik? Tadi kalau disebutkan oleh Pak Yoga misalnya ada beberapa unsur yang diharuskan seseorang ini bisa menjadi pendamping, nanti akan ada sertifikasinya juga, tapi kira-kira keahlian seperti apa Pak yang harus dimiliki oleh seorang pendamping untuk dia bisa mampu mendampingi sebuah desa ini dalam merencanakan penggunaan dana desanya? Jadi ini kan produknya begini, pendamping itu lebih teknokratis ya. Jadi pendekatannya itu pendekatan bahwa pembangunan desa itu menurut pikiran-pikiran teknokratis. Padahal kan kalau kita bangun desa itu mestinya pendekatan budaya. Itu lebih kena. Sehingga mestinya pendamping itu juga punya bekal, tidak semata-mata keilmuannya aja, teoritiknya saja, tetapi adalah pendekatan budaya. Nah, ini saya kira yang perlu juga dipikirkan. Jadi ketika nanti katakan barangkali kalau penguasaan budaya itu kan tidak perlu untuk bisa masuk ke untuk bisa masuk itu ya. Karena kan sebetulnya begini, kalau kita ngomong desa itu sebetulnya itu sebuah komunitas yang memiliki satu budaya-budaya tertentu di situ itu.
ketika kita ngomong kepada masyarakat desa yang tidak cocok dengan budaya mereka, pasti resisten. Ya. Tapi kalau kita tuh ngomong sesuai dengan pikiran, apa yang dia rasakan, apa yang dia lakukan setiap hari, apa kata-kata mereka, simbol-simbol yang mereka jadikan acuan perilaku. Kalau seperti itu pasti akan kena. Nah, itu problemnya. Itu yang pertama, masalah dari sisi yaitu kemampuan atau pengetahuan tentang budaya lokal itu. Kemudian yang kedua itu adalah seorang pendamping itu mestinya bisa merumuskan yaitu need ya. Jadi bukan keinginan si pendamping itu gitu. Yeah. Tapi kebutuhan yang memang diperlukan ya. Nah, saya dalam penelitian saya dan kawan-kawan tentang desa, nah ini ada satu kebutuhan rakyat desa itu yang tidak bisa dirumuskan karena ya tadi pendekatannya sangat teknokratis ya. Contoh konkret begini. Apa ya. tuh Pak? Jadi kalau misalnya seorang petani di gunung yang di daerah-daerah Ungaran sana, daerah Jawa Tengah, di Kabupaten Semarang, Ungaran, di sana itu banyak kebutuhan yang tidak dirumuskan. Mestinya orang-orang sana itu butuhnya itu begini. Jadi kalau menanam sayur, dia butuh pupuk, kemudian pupuk yang harganya terjangkau, yang murah, yang tidak mahal. Kemudian ketika musim kemarau, ada air yang bisa mengaliri sayur-sayur dan bunga-bunga mereka, dan ketika panen itu bisa dijual dengan cepat, tidak busuk ya. Dan kemudian ketika dia nggak punya duit, ada lembaga keuangan yang membantu mereka untuk bisa membeli bibit-bibit untuk dia tanam. Nah, itu nggak dirumuskan. Ya. Yang dirumuskan itu beda. Nah, sehingga disitulah kemudian antara need dengan yang diterima dalam proyek itu menjadi misleading. Baik, terima kasih Pak Hanif. Jadi rupanya memang masalah desa ini sangat kompleks ya Pak ya. Membangun desa ini tidak bukanlah hal yang mudah untuk dilakukan gitu. Karena permasalahannya juga cukup kompleks gitu. Jadi mudah-mudahan saja upaya yang sedang digagas oleh pemerintah saat ini bisa berjalan dengan baik, sehingga nantinya kita juga bisa mendapati masyarakat desa yang lebih mandiri, bisa lebih maju lagi dan sejahtera tentunya. Sekali lagi terima kasih Pak Hanif dan juga Pak Yoga sudah berbincang bersama kami malam hari ini. Dan saudara, demikian perbincangan kami dalam Kabinet Kerja Menjawab. Saya Herina Suwerdi mengucapkan terima kasih atas kebersamaan Anda. Selamat malam dan sampai jumpa.